Sudah, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang pada hari ini diwakilkan kepada PLT Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Dr. M. Kudrat Wisnu Aji MED, Al-Mukarram Dr. Ahmad Wazi, para pengurus Ikatan Widya Iswara Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, para koordinator Widya Iswara, para ketua jurusan, para kepala departemen, serta Widya Iswara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Izinkan saya menyampaikan pesan kepada Ibu dan Bapak bahwa Pak Dirjen, Pak Iwan hari ini meminta izin dan meminta maaf karena beliau ada agenda rapat dengan Pak Menteri dan menyampaikan salam kepada Ibu dan Bapak semuanya. Selamat datang kepada Pak Sesjen, Pak Wisnu, para Widyaswara. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ibu dan Bapak, izinkan saya sebagai Ketua Umum Ikatan Widya Iswara Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk sama-sama bermohon kepada Allah, bersyukur segala puji bagi Allah. Hanya kepadanya kita memuji, memohon pertolongan, memohon ampunan dan perlindungan kepadanya. Hari ini sengaja saya membawakan acara dan sekaligus mengantarkan kegiatan ini sampai acara yang nanti akan disampaikan oleh Pak Ses berlangsung, karena Pak Ses pada hari ini nanti ada agenda lain, sehingga saya akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Hari ini kita berkumpul dalam acara Silaturahmi Nasional Widya Iswara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Halal Bihalal Widya Iswara dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan yang pada hari ini diwakilkan kepada PLT SES Dirjen Pak Dr. Wisnu Aji secara virtual dilakukan dari berbagai kelembagaan yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sampai hari ini panitia melaporkan dan pada chatbox yang hadir hari ini sejumlah 101 dari perwakilan para koordinator Widya Iswara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ikatan Widya Iswara Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai rumah bersama para Widya Iswara dalam tugas di bidang kediklatan, litbang, pengembangan profesi, kerjasama, pengabdian masyarakat. IWI juga merupakan patron yang tidak terpisahkan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengawal kebijakan dan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk menyingkat waktu, izinkan saya menyampaikan agenda hari ini.
Pukul 9 hari ini agendanya adalah Ibu dan Bapak, mohon maaf tidak terlihat. Pukul 9 hari ini adalah diantarkan oleh saya sebagai Ketua Umum IWI Kemdikbud, nanti dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Mulyadi dengan terjemahan oleh Ustadzah Dr. Aisofi. Kemudian dilanjutkan tayangan video yang sudah direkam oleh Pak Dirijen tadi malam. Ini berdurasi 3 menit. Kemudian dilanjutkan arahan kebijakan yang diwakilkan oleh Bapak Dr. Wisnu Aji. Kemudian dilakukan tanya jawab singkat. Kemudian dilanjutkan pada pukul 10 nanti adalah ceramah agama oleh Ustadz Dr. Ahmad Gausi. Kemudian tanya jawab agama dan dimoderatori oleh Ustadz Mulyadi, serta diskusi Widya Iswara dengan narasumber para wakil ketua 1, wakil ketua 2, wakil ketua 3, dengan para Widya Iswara di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian agenda kita hari ini nanti ditutup oleh doa oleh Dr. Tatang Sunendar dan penutupan pada pukul 12 nanti. Ibu dan Bapak, untuk menyingkat waktu, langsung saya izinkan kepada Ustadz Mulyadi dan Dr. Aisofi untuk membacakan tilawah Al-Quran beserta terjemahannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا
بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan benar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu zaman jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Terima kasih Bu Ai dan Pak Mulyadi. Agenda selanjutnya adalah sambutan dari Pak Dirjen yang akan disampaikan melalui tayangan video sebagai berikut. Silakan Ibu Umi untuk menayangkan video Pak Dirjen. Sebentar Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman media Iswara Indonesia Kemendikbud yang sedang menyelenggarakan silaturahim dan halal bihalal. Bentar Pak. Videonya belum kelihatan. Iya sebentar. Ini di saya udah tapi di sini belum. Bentar. Sebentar. Sebentar ya Bapak, kok ini balik-balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Iya.
Sebentar dulu. yang sedang menyelenggarakan silaturahim dan halal. Ya Pak, padahal sebentar. Ya. Ini udah kelihatan? Oke, sudah. Sekarang suaranya, silahkan. Pada teman-teman media Iswara Indonesia Kemendikbud Volumenya. dan Ini udah keras, Pak. silaturahim dan halal secara virtual. Mohon maaf, saya tidak bisa menghadiri acara ini secara langsung dikarenakan ada rapat-rapat yang harus saya hadiri besok pagi, terutama untuk mendampingi Mas Menteri. Semoga acaranya bisa berlangsung dengan baik, menguatkan tali silaturahim antara kita semua, dan juga membawa berkah bagi Bapak Ibu semua. Tidak lupa saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Jika mungkin saya ingin tetap titip pesan satu atau dua hal terkait dengan ada yang diminta sebenarnya saya untuk menyampaikan di acara ini. Tadinya saya ingin menyampaikan bahwa ada beberapa hal. Pertama tentang arah dari konteks kebijakan pengembangan keprofesian atau professional development yang akan kita lakukan di Kemendikbud, terutama di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan. Bagaimanapun filosofi kita, apapun program yang kita lakukan harus berpijak pada satu hal, yaitu berpusat kepada murid. Jadi training guru, pelatihan guru, dan kepala sekolah, pengawas sekolah yang kita lakukan, itu harus berpijak kepada murid. Maksudnya di sini adalah bagaimana kita bisa menjawab permasalahan pembelajaran yang ada. Jadi program-program yang kita susun itu haruslah berdasarkan pada apa yang menjadi masalah pembelajaran, lalu kita susun program, kita diskusikan ide-ide, dan kemudian pada nanti sesudah program itu selesai, kita kembali lagi melihat apakah program tersebut berhasil menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di pembelajaran murid. Karena memang inilah yang paling kita butuhkan. Jadi penguatan guru, kompetensi guru, peningkatan kompetensi, dan termasuk juga para pelatih guru, itu harus bermuara kepada bagaimana itu bisa menjawab permasalahan-permasalahan pembelajaran yang pastinya tentu beragam di satu tempat dengan tempat yang lain. Jadi kita perlukan strategi diferensiasi supaya murid-murid kita lebih baik belajarnya sehingga hasil belajarnya pun juga semakin meningkat. Demikian pesan singkat dari saya. Sekali lagi mohon maaf saya tidak bisa langsung bergabung dengan Bapak Ibu semua. Insya Allah nanti ada kesempatan lagi kita bisa langsung berdialog dan berdiskusi secara langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah menyampaikan untayan kata pengantar tentang kebijakan yang sengaja kemarin kita mintakan untuk dalam bentuk video mini seperti ini. Pesan singkat tapi jelas tentang arah kebijakan kementerian kita. Kata kuncinya adalah kita sebagai Widya Iswara pada tataran pelatihan yang dilakukan baik kepada guru, kepala sekolah ataupun kepada para pengawas sekolah, intinya adalah fokus pada siswanya. Bagaimana muara mutu berpangku pada siswa itu sendiri atau yang kita sebut sebagai students well-being. Baik Ibu dan Bapak, acara selanjutnya adalah arahan kebijakan yang akan disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, yakni Bapak Dr. M. Kudrat Wisnu Aji. Pak Wisnu, ini terakhir kemarin saya bertemu beliau di Monash University tahun 2019 dan mudah-mudahan silaturahim kita hari ini beserta dengan para Widya Iswara di kementerian ini menambah gaung tentang mutu, kediklatan, dan juga mutu pendidikan yang akan digaungkan oleh kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya persilakan kepada Dr. Wisnu Aji untuk menyampaikan arahan kebijakan. Waktu saya persilakan. Terima kasih Pak Wid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amal badu. Alhamdulillah yang saya hormati Ketua Umum Ikatan Widya Suara Indonesia Kemendikbud, ya, Pak Widat Moko, Bapak Ibu Ustadz, ya, Bapak Ibu para pengurus ya Ikatan Widya Suara, koordinator, ada apa lagi tadi ini ya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka menyelenggarakan silaturahmi Widya Suara Indonesia Kemendikbud dan dalam rangka halal bihalal 1 Syawal 1441 Hijriah. Saya atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin apabila selama kita berinteraksi ada salah-salah kata baik yang tidak disengaja tentunya ya Bapak Ibu, dan mudah-mudahan hubungan silaturahmi kita masih tetap dapat terjalin dengan baik. Saya sangat memahami bahwa Bapak Ibu WI ini sangat berharap ya bisa langsung bertegur sapa dengan Pak Dirjen kita yang baru ini ya. Ya, Pak Dr. Iwan Salih PSD ya. Ya, pasti Bapak Ibu ingin mendengar bagaimana kebijakan-kebijakan secara komprehensif tentunya ya. Tidak hanya professional development aja, mungkin seperti yang disampaikan tadi dalam tayangan singkatnya, dan bisa langsung berinteraksi, bertanya jawab dengan beliau. Namun karena kesibukan beliau pagi hari ini beliau tidak hadir dan beliau menegaskan saya untuk mewakili. Nah, saya akan manfaatkan momentum kesempatan ini sekaligus untuk berpamitan saja Pak Wid gitu ya. Karena kebetulan saya tidak lama lagi kan sudah akan menyelesaikan masa bakti saya di birokrasi ini ya. Setelah saya lebih dari 35 tahun ya, mengabdi di birokrasi ini gitu kan. Bagaimana Bapak Ibu ketahui, mungkin sebagian sudah mengetahui, saya ini kan datang ke GTK tuh dari berpindah-pindah dari berbagai unit gitu ya. Mulai dari PIH, Pusjas, Kepala Biro Umum, Kepala Pusat Bahasa, Kepala Biro Keuangan, gitu kan. Terakhir saya 2 tahun terakhir ini saya memang ditugaskan untuk sebagai Sekretariat Guru dan Tenaga Pendidikan. Alhamdulillah saya merasa bersyukur bisa berada di Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan ini ya. Karena kita ternyata sangat banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus kita selesaikan. Tanggung jawab kita Kemendikbud ini untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan guru, harkat martabat guru, karir guru, itu yang masih betul-betul kita belum, pemerintah ini saya kira belum mampu menyelesaikan sebagaimana diamanahkan undang-undang. Gitu. Saya seringkali mengatakan Bapak Ibu, bahwa GTK ini ada karena ada guru ya. Jadi kita di GTK ini betul-betul harus mendedikasikan seluruh kemampuan kita, kompetisi kita untuk meningkatkan kesejahteraan guru gitu. Nah, di tahun pertama saya menjabat sebagai akhir tahun 2018 itu saya mencoba menyelesaikan sertifikasi pengawas sekolah gitu kan. Hanya dalam waktu 3 bulan saya coba menyelesaikan sisa yang belum certified itu pengawas sekolah itu. Alhamdulillah kita bisa selesaikan bersama ya dengan memberdayakan seluruh UPT kita yang ada di daerah. Di tahun kedua di 2019 itu kami mencoba menyelesaikan ada 215.000 kepala sekolah yang belum certified, yang belum qualified gitu kan. Nah, itu pun kita menggeser seluruh anggaran GTK itu untuk penyelesaian itu. Nah, memang waktu itu kita targetkan sampai tahun 2020, sampai dengan Juni 2020. Namun apa dikata ya, ada pergantian kepemimpinan yang ada juga perubahan struktur organisasi ya,
ada juga perubahan struktur anggaran juga ya. Ada juga kita di tempat pandemi COVID-19 nih, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, yang menyebabkan sampai dengan bulan ini, sampai dengan awal semester ini, relatif kita ini belum bekerja sebetulnya. Ya. Kita belum bekerja bagaimana tugas kita meningkatkan atau melayani para guru dan tenaga pendidikan gitu. Ya. Nah, oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, ya, nah, memang setiap masa ada pemimpinnya dan setiap pemimpin ada masanya. Pemimpin yang sekarang membawa berbagai perubahan-perubahan yang sangat fundamental gitu kan. Nanti akan pemberdayaan organisasi penggerak gitu kan. Ada kita akan bermitra dengan organisasi-organisasi yang nanti ikut terlibat dalam peningkatan kompetensi guru ya. Nah, lalu juga ada nanti guru penggerak, ada sekolah penggerak, ada Merdeka Belajar, ada kampus Merdeka, yang seluruhnya itu harus bisa diimplementasikan oleh seluruh jajaran kependidikan, ya, termasuk oleh para widyaswara ini gitu ya. Nah, ini bukan tugas yang ringan karena kita merubah berbagai kebijakan-kebijakan yang sudah dulu kita tanamkan ya, kita tancapkan untuk segera berlari. Nah, sekarang kita melakukan suatu lompatan-lompatan yang mungkin tidak inline dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya. Jadi para widyaswara ini ya harus mampu, kalau menurut saya harus mampu merubah mindset dan culture setnya gitu kan. Termasuk merubah budaya kerjanya nanti itu ya. Mungkin tidak semuanya akan bisa kita internalisasi gitu kan. Tapi paling tidak kita harus mengikuti suatu perubahan yang terjadi. Gitu. Nah, inilah yang saya terus terang sudah saya sampaikan ke Pak Dirjen. Kami masih memiliki pekerjaan-pekerjaan yang atau tanggung jawab yang banyak ya. Pertama, kita masih ada sekitar 1,5 juta guru belum sertifikat. Masih ada sekitar 800.000 guru honorer gitu kan. Masih ada guru-guru kita yang penghasilannya hanya sekitar 300.000 gitu kan. Masih ada guru-guru kita yang penghasilannya di bawah UMR gitu kan. Lalu bagaimana kita ingin menuntut kesejahteraan atau kompetensi guru itu setara dengan guru-guru yang diamanahkan oleh UNESCO ya. Jadi saya pikir itu kesejahteraannya dulu yang harus kita perhatikan gitu. Kesejahteraan guru harus menjadi prioritas utama gitu. Ini sudah saya sampaikan juga kepada Dirjen gitu kan. Nah, paling status daripada guru-guru tersebut harus dipertegas gitu. Karena katakanlah Bapak dan Ibu, saat ini sudah ada sekitar 30.000 guru P3K yang direkrut sejak tahun 2018, tapi sampai dengan hari ini belum ada SK-nya. Sampai dengan hari ini belum ada SK-nya. Karena dia sudah lolos P3K gitu kan. Nah, mereka menuntut untuk segera diangkat. Nah, ini jadi kita harus memang berkolaborasi, tidak saja Kemendikbud, tapi juga dengan Menpan, juga dengan BKN, juga dengan Kemdagri gitu. Nah, jadi ini pekerjaan yang masih sangat pekerjaan rumah Kemendikbud yang masih sangat berat kalau menurut saya untuk menyelesaikan masalah guru honorer ini. Ya. Tapi di lain pihak pemerintah sekarang ingin melakukan suatu lompatan-lompatan yang tinggi gitu kan dalam rangka meningkatkan kualitas, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, mutu guru ya yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen terkait juga dengan yang berorientasi kepada siswa gitu kan, student well-being gitu kan. Ya, silakan gitu nanti bagaimana dirumuskan ya, bagaimana konsepnya ya. Karena tempat Bapak dan Ibu sekarang ini bertugas baik itu di P4TK, di LPMP, di BP PAUD, dan rencananya nanti akan dijadikan suatu balai guru kampus balai guru penggerak lah gitu ya.
Jembatan Balai-Ita. Konsepnya ini masih dikaji ya, tapi nanti kami sudah persiapkan, kami sudah fasilitasi untuk mengkaji. Nah, bagaimana nanti bentuknya ya kita tunggu saja ya setelah hasil kajiannya muncul. Nah, jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, perubahan-perubahan ini baik perubahan karena struktur organisasi ya yang sudah terjadi sekarang ya, maupun perubahan struktur anggaran ya, maupun perubahan daripada struktur komposisi pejabatnya ya, maupun karena kita perubahan budaya kerja karena adanya COVID-19 ini ya, yang menyebabkan kita sekarang menjadikan program atau kegiatan-kegiatan berbasis online seperti ini ya, kita menyelenggarakan webinar-webinar seperti ini ya, akan menjadi prioritas lagi, prioritas utama nanti setelah new normal, setelah memang COVID ini berlalu. Ya. Seluruhnya akan, saya yakin seluruhnya akan berubah. Ya. Pola pikir kita juga bekerja akan berubah, budaya kerja kita juga akan berubah pasti, dan akan lebih berbasis kepada IT gitu kan. Nah jadi saya sangat yakin nanti bahwa para widyaswara ini akan beradaptasi dengan perubahan zaman ya, beradaptasi dengan cara mendidik dan mengajar juga sudah tentu akan berubah ya, akan berorientasi kepada akan menggunakan IT dengan seoptimal mungkin, tidak lagi ada tatap muka gitu kan, atau mengurangi tatap muka ya. Nah jadi bagi para widyaswara yang belum menguasai penuhnya penggunaan IT dan aplikasi-aplikasi ya, saya kira harus segera diakselerasi itu ya, karena kalau tidak nanti tidak akan mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman ya. Saya kira itu intinya Bapak dan Ibu ya, karena saya sangat berharap pertama adalah masalah tata kelola guru ya, saya betul dibenahi betul ya. Yang kedua masalah budaya kerja ini harus kita persiapkan betul, karena kita akan memasuki era new normal gitu kan, di mana semuanya berbasis IT, semuanya berbasis online gitu kan. Nanti setelah COVID ini berlalu, kita hanya akan mengingat dua hal. Pertama adalah masalah pandemi COVID-nya, yang kedua adalah masalah webinarnya yang sekarang kita lakukan, yang seluruh instansi melaksanakan seperti ini. Baik, saya kira itu Bapak dan Ibu ya, terima kasih. Saya juga mohon maaf, sekali lagi mohon maaf ya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama saya berinteraksi di Kemendikbud, di tempat di GTK khususnya ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, kita selalu diberikan hidayah ya, agar kita bisa melaksanakan amanah dan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ses, jika memungkinkan untuk tanya jawab sekalipun hanya beberapa, bagaimana Pak Ses? Ya barangkali hanya 5 menit ya, bayar 5 menit lah. Bolehlah 1-2 pertanyaan barangkali ya. Saya harus beralih ke Baik Ibu dan Bapak, kami langsung membuka termin untuk tanya jawab langsung kepada beliau Pak Wisnu. Silakan untuk raise hand atau menuliskan di dalam chat box yang tersedia di Webex ini. Silakan. Sudah ada Bapak Ibu Mardin, Pak, angkat tangan. Silakan Pak Mardin. Baik, saya nyalakan mic-nya. Silakan Pak. Mohon untuk singkat dan jelas Pak Mardin. Mardin Pak, LPMP Widyaswara Utama. Pak Mardin nggak ada suaranya. Halo. Halo Pak Mardin. Nggak ada suaranya Pak Moko. Baik, kalau begitu kita alihkan saja biar Pak Mardin menuliskan di dalam chat box-nya saja. Silakan untuk yang lain.
Baik, sekarang ke Pak Ahmad Din Sitanggang ya. Kalau Silakan Pak. sudah saya nyalakan mic-nya Pak. Silakan, halo. Nggak ada suaranya juga Bapak. Halo. Jika tidak memungkinkan, silakan menuliskan di dalam chat box yang ada di samping kanan itu. Satu lagi Pak, ada Pak Arga Winata, boleh? Boleh, silakan dari Jawa Barat. Halo. Halo. Nggak ada suaranya juga. Sepertinya masih di mute semua itu, Bu. Sudah dinyalakan Pak? Sudah dinyalakan mic-nya? Ya, sudah barangkali lain kesempatan saja, Bu. Kita kalau ini sudah mau masuk. Silakan. Mungkin di lain kesempatan saja saya mohon izin ya untuk bergeser ke agenda lain ya. Baik. Terima kasih Pak Wisnu. Ya. Saya bisa menyimpulkan sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Ses bahwa kebijakan-kebijakan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan hadirnya kebijakan baru, dengan hadir pula pandemi COVID-19 ini, mau tidak mau kita segera bergerak di dalam yang kita sebut era new normal. Perlu kami sampaikan pula bahwa kebijakan-kebijakan ini yang selama ini sudah dijalankan selama Pak Wisnu menduduki jabatan sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan terkait pada penguatan guru, pengawas dan kepala sekolah sudah dilakukan. Kebijakan-kebijakan ini sudah kita jalankan secara masif oleh para widyaswara dan kita semua sudah terlibat dan merasakannya semua. Ibu dan Bapak, perlu saya sampaikan kepada Pak Wisnu khususnya bahwa IWI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada masa pandemi COVID-19 ini sudah menjalankan 5 agenda virtual seperti ini. Pada tanggal 11 sampai 14 kemarin kita telah menghadirkan webinar dan bentuknya adalah e-workshop, menghadirkan 100 guru untuk belajar tentang teknologi dan mereka antusias karena mereka sudah mengunggahnya di dalam YouTube. Produk-produk pembelajaran yang sudah dihasilkan sudah diunggah di dalam YouTube. Kemudian pada tanggal 14 sampai 16 ini adalah IWI kerjasama dengan Goethe Institute menyelenggarakan e-workshop juga dan semua peserta ini dari seluruh Indonesia Pak Wisnu dan produknya ini sudah dituangkan dalam bentuk karya mereka karena IWI Kemdikbud sudah memfasilitasi ada 2 agenda besar. Yang pertama adalah namanya adalah guru bergerak, kemudian yang kedua adalah guru berbagi. Guru bergerak adalah memungkinkan para guru untuk bergerak melalui kegiatan simposium atau workshop yang ada di daerah. Kemudian guru berbagi, IWI Kemdikbud telah memfasilitasi dalam bentuk penulisan dalam bentuk karya buku. Kemudian pada tanggal 18 kemarin, kita telah menghadirkan 800 partisipan Pak Wisnu melalui agenda webinar. Dan ini kita sampai menolak karena pesertanya sampai 3.000 sebelum kita close, tetapi kita hanya memfasilitasi hanya 800 saja kemarin pada tanggal 18. Pada tanggal 19 kita juga menghadirkan webinar untuk pembelajaran bahasa Arab. Ini pesertanya kemarin kita menggunakan platform Zoom, ada 300 orang dari seluruh Indonesia. Kemudian pada tanggal 22 kita melakukan webinar juga dengan tema new normal dan kebetulan ini pesertanya bukan hanya berasal dari ujung Sabang sampai Merauke Pak Wisnu, tetapi juga dari guru-guru yang ada di Sabah. Ini pantas kita hargai sekali. Kemudian hari ini kita halal bihalal dan besok Pak Wisnu pada tanggal 29 sebelum kita nanti memasuki dunia normal. Pada tanggal 29 besok hari Jumat pukul 9 pagi, IWI Kemdikbud melakukan webinar dengan peserta yang mendaftar ini hampir tembus 5.000, tetapi besok kita hanya memfasilitasi hanya 2.000. Jadi kita punya 2 room 1 dan room relay untuk memungkinkan para peserta yang jumlahnya 2.000 ini terfasilitasi oleh kita. Ini barangkali yang perlu kami laporkan kepada Pak Wisnu, sekalipun kebijakan-kebijakan Kementerian Pendidikan ini masih terkendala dalam hal teknis di UPT-UPT yang kita jalani bersama, tetapi IWI sebagai organisasi profesi ini turut
mendukung dan juga sebagai patron bagi kebijakan kementerian, dan kita sudah bergerak maju. Dan ke depan kita tetap akan berkolaborasi, bermitra, berpatron. Kita akan hadirkan untuk Pak Wisnu dan teman-teman yang lain ataupun para pejabat dan Pak Menteri. Saya berencana akan mengundang Pak Menteri juga untuk hadir pada kegiatan yang berbeda. Yang terakhir, IW Kemdikbud berpesan kepada Pak Wisnu dan mengucapkan terima kasih atas kinerja, portofolio kinerja selama berada di Kementerian Pendidikan. Mudah-mudahan legacy yang sudah ditanamkan melalui kebijakan yang dilakukan oleh Pak Wisnu beserta jajarannya ini mendapatkan satu keberkahan bagi kita semua. Dan kalau nanti Pak Wisnu berada di tempat yang baru, di tempat tugas yang berbeda, tetaplah untuk menengok kami Pak Wisnu, bahwa kami adalah sahabat, kami adalah saudara yang sama-sama bergerak di dalam pendidikan. Kami IW Kemdikbud memiliki semboyan Widya Iswara bergerak. Jadi Pak Menteri menggunakan terminologi bergerak, IW Kemdikbud juga memiliki satu terminologi bergerak. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Wisnu, Pak Ses Ditjen, selamat bertugas dan selamat menjalankan agenda berikutnya yang hari ini saya membacanya di agenda di Bandung. Selamat jalan dan salam untuk semuanya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Selamat sampai tujuan Pak Wisnu. Terima kasih Pak Wid, Bapak Ibu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Wisnu.